Baik, kali kita lanjut ya. Kita lanjutin sesi kita. Tadi pagi kita belajar tentang bagaimana membuat outline, bagaimana mempresentasikan outline. Kemudian kita juga belajar vokal, bagaimana melatih vokal kita. Juga kita bicara bagaimana melatih manajemen filler supaya tidak terlalu banyak ditemukan dan sebagainya. Nah, ini memang sesi kedua ini tumben belum pada sedikit yang masuk, tapi nggak apa kita lanjut aja. So, Bapak Ibu, kembali saya mau cerita dulu sedikit langkah kita ya. Jadi kita rencananya pengen buat koperasi usaha jasa trainer. Koperasi ini saat ini menjadi ide perkumpulan dan dibanding buat komunitas ini bagus buat koperasi karena koperasi itu memberdayakan masyarakat. Nah, mengapa kami juga koperasi? Karena area corporate training ini banyak orang-orang sedikit yang memanfaatkan. Jadi perusahaan banyak orang-orang mau jadi public training tapi jarang fight untuk menjadi corporate training fokus corporate. Akibatnya pemain kita nggak banyak. Seperti pernah saya bilang, corporate training sekarang dikuasai oleh kebanyakan asing atau lisensi asing. Dari mulai, kecuali Persia Mulia, lokal, tapi kan bukan kita ya. Terus kemudian kita tahu Dale Carnegie, kita tahu Dinamis, kita tahu Dale Carnegie, Dinamis, satu lagi apa saya lupa tuh. Action Coach jelas, Action Coach sih banget training dan coaching juga ya. Yang lain sebenarnya beli franchise, salah satunya Sandler Training. Sandler Training itu fokus ke sales dan dia pegang corporate. Dan Sandler mahal banget ya pelatihannya gitu. Tapi laku dan luar biasa. Saya curiga bahwa kita tidak tahu pasar yang besar ya. Kajiannya begini sebenarnya. 15-20% jumlah penduduk Indonesia adalah karyawan. Itu artinya yang menempati kantor-kantor segala karyawan formal, bukan karyawan informal ya. Nah, itu jumlahnya dikali dengan kurang lebih 500.000 lah dianggap per kepala. Walaupun sebenarnya faktanya lebih lah. Kali aja. Dan itu nilai sebenarnya. Nilainya sekitar 25-30 triliun pasarnya. Makanya banyak perusahaan asing masuk sini. Dan sekarang lagi bertambah banyak perusahaan yang pegang budget. Cuma memang sedikit sekali yang main di situ. Terutama dari pribumi ya, lokal, apalagi muslimnya gitu. Dan sebenarnya aneh kalau kita susah masuk situ karena pertama resource-nya sumber dayanya muslim juga, orang pribumi juga, yang ngajar juga orang pribumi. Jadi pertanyaannya mengapa itu dikuasai orang dan itu menjadi menarik bagi saya. Saya curiga teman-teman belum tahu pasar itu. Karena orang mengenal public trainer gitu, tapi tidak tahu bagaimana corporate training. Orang mengenal Eka Dewa misalnya ya, Dewa Eka gitu. Tapi kan di perusahaan dia nggak dipakai. Dia lebih ke public, lebih ke anak-anak milenial. Sebenarnya di perusahaan itu lebih banyak pakai yang sudah senior. Orang-orang yang main di corporate itu nggak dikenal di publik rata-rata, jarang dikenal di publik. Kecuali James Way yang memang masuk di sana, kecuali beberapa orang. Tapi kalau kayak company trainer tuh jarang dikenal. Yang menarik sebenarnya kalau main di training itu, ini kami juga lagi coba sebenarnya, karena keburu COVID aja. Kita megang budget. Jadi kalau kita masuk perusahaan sebenarnya yang bagus ya sekarang ini saatnya momentum nih. Walaupun perusahaan biasanya membuat budgeting, itu membuat rencana kerja di mulai Februari, Maret, kalau Mitsubishi di April ya. Dia membuat budget. Jadi kalau mau masuk sebenarnya sekarang, tapi untuk ngejar tahun berikutnya. Dan ini memang sebenarnya menjadi challenge kita. Challenge berikutnya, teman-teman sering nggak punya badan hukum.
Jadi makanya koperasi, kalau kita buat koperasi bisa menjadi badan hukum, dan teman-teman kalau mau buat project bisa dilakukan. Oke, kita akan lanjut aja deh. Jadi saya mau senang kita di jam 10. Hari ini kita bicara tentang body language dan presentasi, atau sebutnya dengan showmanship. Showmanship itu artinya hadir. Kita hadir ya. Tadi kita bicara tentang state management, manajemen mental, karena paling penting itu ya. Kemudian kita paham dari state management, kita harus paham tentang kita paham tentang subject mastery, memahami subjek. Jadi Kita paham subject mastery yaitu memahami subjek atau materi, konten yang mau kita sampaikan. Gitu. Berikutnya kita belajar tentang sound, materi ya, materi yang mau kita sounding ke orang. Karena sounding itu penting ya. Saat kita nanti memulai, kemampuan vokal itu dipentingkan. Kemampuan itu penting. Berikutnya yang paling penting ketika showmanship adalah vokal sudah. Apa yang paling penting? Gesture. Gesture itu sangat penting. Saya pikir banyak orang dinilai pertama dari gesture. Begitu masuk kelas, orang pertama kali lihat kan profilnya. Bagaimana profil dia? Begini atau begini? Nah, itu memperlihatkan bagaimana kita bisa Oke, ini ada izin. Saya mau share sedikit, langsung saya share aja. Oke, tadi kita bicara vokal, kemampuan vokal. Itu terus dilatih ya. Kembali hari ini kita banyak memberikan cara-cara melatih. Tentu nggak semua selesai. Kalau kita latihan di online itu biasanya kita hanya nunjukin cara latihan. Vokal, body posture posisi tubuhnya. Posisi tubuh itu kembali orang kalau bisa datang itu posisi kayak kita mau siap mau perang, posisi batu di tengah. Body language, bahasa tubuh. Teaching tools apa aja kita mau bawa. Terakhir ekspresi. Ini untuk ekspresi kita bahagia segala tuh terasa ya. Orang banyak senyum segala terasa, kelihatan. Senyum yang dipaksakan, senyum dalam internal itu terasa gitu. Makanya tadi saya minta kalau Bapak Ibu mau jadi trainer, at least 1 jam sebelum sudah datang, say hi, berdebat tantangan dan sebagainya, memastikan bahwa kita menguasai kelas. Karena kalau kita di hotel mungkin oke lah, tempatnya terlalu. Tapi kalau kita datang ke tempatnya dia, pastikan kita menguasai kelas. Menguasai itu mean secara mental kita menguasai kelas. Kalau kita cenderung menunduk dan sebagainya, nah itu jadi tantangan. Nah sekarang kita latihan opening dulu deh. Nah ini opening. Jadi sebelum kita nanti presentasi kita bicara opening. How to open session. Nah karena kembali di dalam training itu jujur sih sebenarnya pembukaan dan penutupan itu penting. Tengah-tengah oke lah, sosok nggak ada. Penutupan penting. Dan kita bicara tentang 10 strategi opening. Nah, langkah terbaik kalau kita bisa punya MC sendiri, bawa MC sendiri atau koordinasi, kita atur cara kita masuk gitu. Makanya kadang-kadang orang pakai musik, pakai apa gitu. Cara kita masuk itu biasanya pertama paling penting apa? Visual impact. Visual impact itu kalau di corporate agak susah tuh. Kadang-kadang yang perkenalkan orang lain. Tapi bagusnya kalau kita koordinasi bagus. Yang kedua, nama jangan disebutin di depan. Itu bagus kalau mau dapat. Tapi kita prolog dulu, kemudian nama kita di belakang. Karena kalau nama di depan tuh nggak ada impact. Jadi kadang-kadang gini, visual impact tuh mungkin pernah lihat ya. Dan saya dulu sering pakai lama-lama, tapi jarang lagi udah pakai itu. Karena ada duit tuh, kita taruh, kita injek duit 50.000 lah, 100.000. Injek kemudian ada yang mau nggak uang ini? Nah, gitu.
Nah, tapi ketika kita nurunin duit, nginjek, itu menjadi visual impact. Ngapain ya orang gitu kan? Ingat di dalam teknik NLP, sesuatu yang membuat penasaran, itu akan membuat memancing untuk membuat orang terus mengikuti. Uang ditarik, masih mau nggak nih uang nih? Kemudian kalau masih mau, itulah arti tentang manusia. Kalaupun Anda berharga, walaupun posisi Anda sudah jatuh tertiba-tiba, kalau nilai Anda punya nilai, maka itulah arti Anda. Itulah sebenarnya. Jadi strategi pertama harus mikirin visual impact apa. Kalau di orang-orang pakai musik, pakai apa, di by design. Tapi itu nggak mudah kalau di perusahaan. Kalau di perusahaan, kita harus menampilkan sesuatu impact. Kadang-kadang kita ada orang yang langsung masuk bawa alat sulap. Pokoknya. Cuma melakukan itu harus punya hubungan dengan materi. Gitu. Penting ya. Gitu. Yang kedua apa? Storytelling. Nah ini sering saya pakai kalau di perusahaan. Jadi masuk, inilah ini. Perkenalkan, silahkan Pak Ari maju. Kemudian saya duduk tenang. Duduk di tengah. Tarik nafas. Saya mulai cerita. Langsung dari tengah misalnya. Ini merenung ketika dia di pantai, dia merenung tentang hidup. Seperti itu cerita misalnya gitu. Jadi begitu selesai, baru kita, nah hari ini kita akan belajar A, B, C. Bapak Ibu, nama saya Ari. Nah, kayak gitu. Belakang, jadi disebut di belakang. Buat menarik perhatian. Ingat, opening is important. Jadi, satu, visual impact. Dua, storytelling. Ketiga, bisa teknik bertanya. Misalnya apa? Era global telah masuk di Indonesia. Cina telah mempersiapkan SDM-nya, Cina telah mempersiapkan pendidikannya, Inggris telah mempersiapkan semuanya. Bagaimana dengan ini? Nah, Bapak Ibu, nama saya Ari. Dan hari ini kita akan bicara A, B, C, D, E. Terlihat lebih menggugah. Question ya. Ini contoh-contoh ya, visual impact, storytelling, question. Participation. Nah, ini menarik kalau participation. Kalau participation sebenarnya paling enak. Oke, sebelum kita mulai, kita putar dulu. Kalau orang-orang baru, kalau Anda sudah kenal satu sama lain, saya ingin Anda menggali siapa dia lebih dalam. Karena belum tentu kita kenal, walaupun kita satu kantor. Nah, kita akan bagi ya levelnya ya. Level orang hebat biasanya mampu menggali sampai 5 fakta. Level orang yang ya menengah lah, mungkin sampai 2 fakta. Level orang yang biasa-biasa hidupnya prestasinya turun ya mungkin dapatnya cuma 1 atau fakta. Dalam waktu 5 menit kita akan mulai, silahkan berkenalan satu sama lain. Jadi membuat orang keluar dari kursi itu. Kalau orang keluar dari kursi itu membuat orang kelas jadi cair. Karena tantangan awal sebenarnya mencairkan kelas. Kalau kita nggak kenal itu apa gagal. Jadi kelas itu perlu cair dulu. Karena kalau nggak cair itu istilah kalau di sales itu cold calling itu. Cold calling itu artinya orang nggak kenal kita. Jadi cair itu seperti lebih membuat kita lebih nyaman. Opening kedua, strategi kelima adalah membuat statement. Ya. Oke, Bapak Ibu. Misalnya sales ya, karena saya sering sales. Ada sales yang menghasilkan penjualan 5%, 100% di atas target. Ada sales yang mencapai penjualan sesuai dengan target. Ada sales yang mencapai penjualan di bawah target. Ada yang sales yang akhirnya berniat keluar berhenti menjadi sales. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita bicara bagaimana kemampuan seorang sales agar kita tidak masuk ke golongan 4. Nama saya Ari, dan hari ini kita akan belajar ABCD. Clear ya? Gitu. Nah, kalau nomor 6 suka dipakai juga kadang-kadang. Kalau kita keluar kota. Walaupun sekarang udah bosan sih orang, tapi sampai mirip lah gitu. Apa? Komplimen tuh memuji peserta. Jadi saya berangkat dari Jakarta ke Surabaya gitu. Saya berpikir saya akan menemukan orang-orang yang biasa. Orang-orang yang mungkin beda kecepatan hidupnya dengan Jakarta dan sebagainya. Nggak taunya, kayak gitulah pokoknya gitu. Hari ini saya bertemu orang luar biasa apapun itu. Sebutin aja lah pujian itu. Tepuk tangan buat Anda, tepuk tangan. Kayak gitu tuh, shocking apa komplimen. Puji kemudian tepuk tangan lah. Ya harus bisa melakukan ini karena itu membuat orang mendapatkan terlibat di
di pembukaan kita. 7 shocking fact. Shocking fact apa coba? Misalnya, sesuatu yang fakta ya, misalnya 1 dari 3 laki-laki selingkuh. Bisa gitu, shocking fact lah. Mungkin nggak shocking lagi kali ya, saya nggak tahu juga. Pokoknya itu shocking. Itu shocking fact dan saya tidak tahu dengan Anda. Tapi yang jelas hari ini kita akan belajar A, B, C, D, E. Pembukaan itu penting ya. Terakhir quote. Kalau quote itu suka dipakai orang-orang tuh. Albert Einstein mengatakan, ini mengatakan, ini mengatakan. Yang 9 saya sering pakai ini, puzzle. Jadi cerita, kemudian ada puzzle, siapa jawabannya. Dan pada saat itu orang mikir kan. Orang mikir itu membuat terlibat. Most important thing adalah terlibat orang. Nah, kemudian famous question. Famous question itu juga bagus. Misalnya siapa? Loles, orang Rusia. Seorang Rusia, Loles mengatakan bahwa membuat pertanyaan untuk kita jawab hal ini. Dia menanyakan apa yang paling penting, siapa yang paling penting, dan apa hal penting yang perlu Anda lakukan. Jawabannya adalah apa yang paling penting. Yang paling penting adalah persaudaraan, pertemanan. Apa hal penting yang dilakukan? Hal penting adalah peduli dengan sama kita. So Bapak Ibu, hari ini kita akan bicara bagaimana peduli satu sama lain. Dan ini bisa diperagakan, biasanya sih kalau di pelajaran offline kita peragakan satu-satu. Tapi ini hanya sekedar gambaran, nanti kita peragakan di WA grupnya. Oke, sekarang kita masuk ke body gesture. Body gesture. Pertama, paling penting adalah lihat body gesture, posisi tubuh. Posisi tubuh yang bagus itu kayak ibu-ibu yang ini, yang duduk itu. Tapi nggak gini-gini amat sih. Bapak ibu yang bagus itu berdiri di tengah posisi. Saya tuh suka tuh kalau kita mau ngetes bahwa kita pede apa enggak, ambil tengah posisi, di mana kita sudut pandang ke depan. Saya bisa posisi tengah, posisi kayak routing gitu. Posisi kita di bawah, jadi kayak kita menatap tanah, duduk di tengah-tengah orang. Itu adalah posisi terbaik. Karena kita seperti punya kepercayaan diri. Untuk itu bicara dengan penuh terbukaan. Jangan begini, apalagi itu tantangan. Body posture paling penting ya. Kalau kayak ibu itu kan posisinya begini. Kita menjadi siap, gitu. Seperti orang siap untuk mengatakan sesuatu. Kalau di apa? Di Zoom mungkin harus itu kali, di akhir kali saya pernah. Kalau di public training gitu. Terus sekarang kita lihat presentasi tentang postur atau body posture. Kita akan bareng-bareng nanti diskusi body posture. What makes one an exceptional presenter? Is it flashy visuals? Is it the tone of voice? Is it the actual message or content? Or does it have something to do with body language, our gestures, and our stance? Today, we want to talk to you about this latter point. How do we use our body effectively to communicate our message? Because we have so many great ideas here, but if they remain in our head, don't actually link up with the audience, our message will not have arrived. Our message will not have resonated with the audience. So body language plays a powerful role in how we communicate. And unfortunately, body language can also distract. We've seen. Nah, ini dia contoh tentang body language ya. Bahasa tubuh itu sangat penting ya, mendukung. Dan perhatikan dia bicara. Bagaimana bahasa tubuhnya. Apa yang diucapkan. Posisinya sudah terbuka, open minded. Nah, kemudian yang beri contoh beberapa, ada satu kejadian di mana pembicara yang body language-nya kurang menarik. This clip before of Michael Bay, right? He speaks, the teleprompter, he loses sight of what's happening, the teleprompter doesn't sync up, and he struggles. And all you see is his body moving around, and he's nervous. He's exuding it. So I want to give some color commentary as we rewatch as a class what is happening. So his stance at the beginning, it's okay, but his hands, he's meshing them. And now he's starting to turn from the audience. Again, his hands are clasped, he's looking a bit down, not at all of you, the audience, and he spins. He shows his back, the audience.
and he can't regain composure. He's swaying back and forth. He's looking down. He's avoiding the audience. His nerves are coming out. Again, his hands, he's writing them. And now I think he's looking at the back of the stage. That's the exact opposite place from where you want to actually look. He's incredibly nervous, and now he exits stage. Nah, itu tadi contoh pembicara yang gugup ya. Makanya kembali tadi menjadi state management tadi. Kalau kita gugup, kita jadi nggak karuan tuh gerakan tubuh dan sebagainya karuan. So pastikan kita slow, tenang, menjaga menguasai kelas tadi. We all want to avoid our own Michael Bay moments when we communicate. The last thing we want at a startup pitch or meeting is to have that happen, is to have the body language take over from the message. If we lose sight of what our body is doing, all people can pay attention to is the body itself, right? It'll take over. So that comes down to not only can it distract, but the body language is your superhero, right? That it can change, it's your superpower. Sorry, not a superhero. You're the superhero. But it's your superpower in the sense that we can utilize it to enhance and communicate with every person in the audience. We want to talk about that today from 3 vantage points. Colin is going to get us started in talking about how posture breeds success. Jung-Joon is then going to talk about how gestures to strengthen your message. Finally, Jennifer is going to close us out with how we think about the body posture of you, the audience. And how Nah, ini bagus nih, dia bicara tentang body language. Body language itu pertama posture ya, yang kedua bahasa tubuh. Yang perlu kita perhatikan sebagai pembicara atau trainer ada perhatikan body posture atau postur tubuh dari si audiens peserta kita. Kalau nyender-nyender artinya ngantuk gitu. Saatnya kemarin kita buat yell dan kembali tentang membuat sebuah apapun apa untuk menginterupsi gitu, posisi si tubuh peserta. interact with that. Colin, take us away. Communication begins before you even open your mouth to speak. Your audience's first impression of you is your posture and your position. And so it's important to know both how to stand as well as where to stand. And perhaps it's fairly obvious, but you should stand facing the people you're talking to. Don't stand facing your visuals and turning your back to the audience. That's not what we want to do. We can't communicate that way. It's also important to know where you're standing in the room. A position of strength in this room is somewhere in this center box. As long as you're moving around in the center, you're doing pretty well. Where you don't want to be is off in the corner cowering, or especially in front of any distractions. And this room is pretty good. It doesn't have that many distractions, but there is a window. And outside this window, there are cars, there are buses, there are bikers. And when I was standing over there, probably about half of you could see in your peripheral vision outside the window. And if a car were to drive by, your instinct, your reaction, would be to look out the window, and that would break your concentration and our conversation. And we don't want that either. Jadi ini tentang posisi tubuh ya. Pastikan posisi tubuh kita berada menghadap audiens, menghadap peserta. Ya. Jangan terlalu pinggir, jangan terlalu tengah, dan sebenarnya itu acuan. Kalau kita berada di tengah, maka nanti kalau kita melakukan apapun kembali ke tengah. Ke tengah itu artinya yang menghadap audiens atau peserta. And now that you know where to stand, it's important to know how to stand. So we're going to demonstrate a few positions, a few bad positions, that we've seen from us and some of you guys, and even from the presentations earlier today, that you shouldn't do. And the first one is hands in your pockets. Nah, ini yang nggak boleh ya dilakukan. Tangan di kantong. Ini juga nggak boleh lakukan. This comes off as nonchalant. Your shoulders tend to roll forwards, and it's very difficult to convey a strong message from this position. The second one is hands on your hips. When your hands are on your hips, you tend to look overbearing tangan pinggang seperti ini ya. Gitu. And powerful. And the third one is the fig leaf. This is where you're protecting your family jewels with your hands. And while it also looks timid, it's especially bad when you decide to gesture from this Nah position. itu jangan juga posisi begitu, posisi nutupin begitu ya. Gitu.
I want to show you something. You look like you're flashing the audience, and that's not a good thing. So how should you stand? And if I could actually get all of you to stand, I'll lead you through a short demonstration on how to find your base posture. Nah, ini cara menentukan di mana postur kita yang bagus di ketika audio. Nah, caranya seperti ini. Posisi kaki kita juga harus seperti selebar ini. So once you've stood, be mindful of the people next to you and place your feet hip-width apart. Close your eyes and look up towards the ceiling and lift your hands above your head. Get a good stretch underneath your shoulders and let your arms drop to the side. When you open your eyes, look down. This is your base posture. Thank you very much for participating. You guys can sit down now. Now that you've found your base posture, this is where you should gesture from, and it's where you should return to when you're finished gesturing. It may not feel the most comfortable, but it looks the most comfortable to your audience. Remember that your posture and position are the audience's first impression of you. But now that you know how to stand still, it's time to learn how to. Tadi bicara body posture, base-nya, tempat dasar kita. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kita kembali ke situ. Ini sekarang, kalaupun kita jalan-jalan, kita balik lagi di situ. Yang benar begitu. Gestures are important because it helps you communicate better. For example, if you use gestures, the audience remembers twice as much. It also helps you, the future speakers too, because it helps your memory when you speak. Also, beside the transition, your hand and arm movement is the biggest movement that the audience can see. You can either use it wisely or waste it on random and distracting gestures. I'm going to show you 3 types of gestures: the give, the show, and the chop. Here's an example. This quarter at the GSB, I went to this communications class. It was so great. I mean, you could feel that your skills are improving. I think this was the best class I've ever Nah, taken. ini dia contohin 3, jadi juga bisa dibikin. 1, begini, kemudian feel, bisa di sini gitu. Yang ini itu chop. Ini bisa dipakai di dalam gesture. Let's rewind and see what happened. The give. This quarter at the GSB, I went to this communications class. So this gesture is used to give the audience the facts or the options. Remember to have your palms up, not down. We'll get to that in a minute. The show. I mean, you could feel that your skills are improving. This kind of gesture has the largest variety, and your imagination is the limit. Just remember that the gesture and the message has to match. For example, you can't say, "Profits are rising," with a gesture like this. So, congruency and creativity. The chop. I think this was the best class I've ever taken. So, this gesture is used to deliver strong opinion. You can either use it one hand, or you can use both hands. You can use both hands and do a larger chop, which will deliver a stronger message. So, next time when you do gestures, think about these 3 types and plan ahead. 3 types is the give, the show, and the chop. I bet everyone in the room is going to remember this. Gestures work. That's the message. Another subject is about having your palms up. So, I'll give you an example. People on the right, please rise and move to the left. I'll do it slightly different this time. People on the left, right, please rise and move to the left. One more time. People on the right, please rise and move to the left. Do you see the difference? Which one do you think would make more people move? The first one, yes. According to the study, if you have your palms up, 84% of the audience complies. If you have your palms down,
52%. If you have your fingers, 28%. Jadi tadi ya, tangan terbuka ya. Tangan terbuka yang ngikutin bisa 84%. Kalau tertutup, ingat lebih rendah 52%, apalagi nunjuk. Cuma 28% kalau melakukan sesuatu banyak. Never use your fingers at your audience. It looks just arrogant, and only politicians use that. Clinton used it. I did not have sexual relations with that woman. It looks bad back then, looks bad now. So never use it. And last but not least, avoid the T-Rex gestures. For example, people on the right, please rise and move to the left. No matter what you do right, I mean, it looks silly. So loosen up, everybody. Always remember that gestures are there for you and the audience to make a deeper connection. So far, we've talked about the audience. Now it's time to focus on you, the audience. As Jongjun and Colin and Matt described, we've been focusing on the body language of the speaker. But let's not forget, who's the real hero here? As we learned in our first week of class, it's not me, the speaker, it's you, the audience. But what happens when the audience doesn't realize that they are on this hero's journey? Have you ever seen an audience that looks like this? Nah ini nih posisi yang sering kita perhatiin karena ada trainer yang nggak aware nih. Matanya sudah ngantuk-ngantuk gitu, ini yang kedua. Kalau di sini mau bisa dikontrol. Have you ever been that audience? It's okay, we all have. Whether we're playing on our phones, falling asleep and nodding off, looking at the clock, and calculating, can we make an escape from this room? We've all done it. But the thing is, it's the speaker's responsibility to understand what's going on with their audience, and body language is a powerful way to assess that. As a speaker, we can be so focused on our own body language that we never even notice what the audience is doing. And it's important to change that. So I want to share 3 strategies for how you can engage with your audience better by developing more observational skills. So first of all, absolutely be using the gestures and body language tools that we've talked about today and over the course of the quarter. But the second thing is to notice. Of course, you're going to be looking for eye contact, but look beyond it. Look at how your audience members are sitting. Are they fidgeting? Are they moving? Are they leaning forward, looking engaged and taking notes? Or are they zoning out? If your body language, your eye contact, and your efforts at being compelling are not working, then you can go deeper. You can try to surprise the audience with a question or use some humor. Or you can disrupt the audience. As students, we hate being cold called, but we know it's effective, right? Jason, what's your favorite color? Okay, very good. You got that one. As we all know, it's the fastest way to re-engage with a conversation with the speaker, so don't be afraid to use it. It's so important to keep your audience on track, because they're the hero and it's their journey. Remember how Nancy Duarte told us that we are the Yoda to the Luke Skywalker, and our job as the speaker is to keep the hero on their journey. With that in mind, I think we've talked about 3 concepts that really remind each of us about how body language is your superpower. Use it, become that superpower, become that superhero, and we welcome any questions you have on how to stand strong, gesture effectively, and engage with the audience. Thank you. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita latihan. Ngerti ya? Posisinya terbuka dan pastikan kita ngikutin. Oke, nah ini sama nih. Kalau training, kalau kita sudah seperti ini, ada saatnya kita namanya breakout atau state breaking. Gimana caranya? Caranya sederhana ya. Ini kita lakukan bersama yuk. Kita mundur kursinya sedikit. Bapak Ibu mundur sedikit sekarang. Sekarang kita kasih tahu caranya. Kalau habis kita lakukan ini, kemudian kelas tuh kayaknya slow kayak gini nih, slow segala. Maka kita harus namanya bangkitin, namanya break state. Caranya sederhana, ada banyak cara untuk itu. Tapi cara terbaik adalah
bergerak. Nah, kalau di kursi ini sebenarnya saya akan ngajak bareng. Ini saya posisinya posisi dibuka. Nah, caranya begini, ya. Kalau nanti posisi kelas seperti ini, kita akan berdirikan. Oke, Bapak Ibu lebarkan tangannya, gitu. Lebarkan tangannya, terus kemudian taruh semua mood kita di tengah. Mood kita di tengah. Nah, untuk kita rasa apapun yang tidak kita membuat kita nggak fokus ya, gagal fokus itu ada di sini. Perhatikan semuanya ada di depan kita. Oke? Sebentar lagi kita akan hancurkan itu semua. Sebentar lagi kita akan hancurkan semua dengan menutupnya dengan tangan kita. Cuma dengan kecepatan yang tepat, kemudian kita sambil teriak ya. Kita dengan kata wow, yes. Oke, siap ya. Kita akan coba ya. Oke, barang kita lihat. Katakan semua rasa ngantuk, semua yang kita nggak buat fokus ada di sini. Oke, kita bareng-bareng lakuin. 1, 2, 3, pertama. Wow, yes. Itu lakuin ya, gitu. Jadi kalau kita suatu saat nih kelas sepi, oke, berkat. Taruh semua tadi yang tempat tengah, gitu. Kita lihat ulang lagi. Oh, yeah, yes. Nah, itu membuat kembali kelas kembali cair. So, kembali ke kelas. Clear ya? Karena kalau udah jam 1, jam 2 itu challenging. Disitulah saja kita bangun. Saya pakai ini di coaching juga pakai. Jadi ketika mencoba kali, oke. Lupakan dulu, berdiri. Nah, kalau coaching masih jam berdiri. Clear? Lanjut, sekarang kita akan latihan presentasi. Latihan presentasi sederhana. Latihannya begini. Habis ini kita akan dikelompokkan lagi. Sebentar, kita akan lakukan presentasi. Sebentar. Oke. Caranya begini, kita akan latihan lagi. Caranya adalah oke. Oh iya, saya lupa terakhir. Sebelum kita. Saat kita presentasi, satu, gunakan bahasa VAK. VAK itu visual auditory kinesthetic. Jadi, kita cerita, kenapa kita harus pastikan kalau cerita bisa membangun gambar di audiens. Gambar itu bahasa visual auditory kinesthetic. Jangan kita hanya bilang, ya gitu, kelihatannya warnanya merah. Nah, kita akan cerita. Nah, dan kita lihat gambarnya itu merah, gitu. Kemudian ada garis-garisnya, gitu. Sehingga kita membuat bisa melihat. Kalau kinestetik ada suara, ya kemudian bendanya jatuh tuh bunyikan suaranya. Tak, tak, tak. Kenapa perlu gitu? Agar terpancing visualisasi di gambar pikirannya. Oke? Kemudian cara membangun gambar, apalagi metafora, gambarkan. Itu tuh seperti burung dan apa, dan pastikan orang itu bisa terbayang burungnya. Nah, ketiga bahasa tubuh kita penting. Bahasa tubuh itu akan memudahkan orang menggambarkan apa yang kita tadi kita sudah bicara bahasa tubuh. Kemudian ada kegiatan unik bisa apa aja? Kegiatan unik gitu. Yang membuat kita misalnya dia itu melakukan tangannya seperti ini. Coba deh Bapak Ibu, tangan seperti ini. Kalau dia ngikut gitu, maka itu bagus. Dan terakhir, kita menggunakan bahasa asumsi. Bahasa asumsi tahu ya gitu. Bahasa asumsi itu ini diambil dari pola bahasa Milton gitu. Dan dia terlihat seperti termenung, memikirkan. Kata termenung itu tak tahu, tapi kan kita seakan-akan bisa membayangkan masing-masing. Termenung itu apa? Nah, ini cara kita membangun gambar. Pertama, gunakan bahasa PHK, metafora, bahasa tubuh, kegiatan yang unik, dan terakhir bahasa asumsi. Nah, saya ingin semua yang ada nanti di sana dipresentasikan. Nah, sekarang kita akan latihan. Nanti kita akan breakout juga, kembali di breakout room. Tolong ceritakan apapun. Nah, apapun kita mau cerita saja tentang apapun dari 3 sisi, 3 pilihan. Waktu, aspek, dunia. Jadi kalau nanti Pak, saya mau cerita tentang sepatu. Kita mau cerita dari siapa? 3 hal, 3 penting. Nah, ini juga sebenarnya kalau Bapak Ibu, ini latihan impromptu. Jadi kalau suatu saat nih, oke, sekarang tolong ceritakan Pak A. Maju ke depan, Pak.
tolong ceritakan pekerjaan Bapak. Kan kita bingung tuh karena mendadak gitu. Nah, kalau kita bingung, kita akan pilihan tuh aspek waktu, aspek dunia. Kalau waktu tuh, ya saya akan cerita kerja di perusahaan saya ini waktu saya awal masuk, kemudian waktu saya diangkat menjadi kepala ini, dan hari ini kondisinya. Waktu saya masuk perusahaan ini A, B, C, D, E. Nah, kemudian waktu saya sudah diangkat kepala, saya baru temukan ternyata tidak sebagus seperti saya kira. Dan saat ini saya mulai memahami bahwa jadi ada waktu itu ada kemarin, sekarang, saat ini. Waktu ada bisa juga berarti jam 10, jam 11, jam 2. Bisa juga berarti zaman kemerdekaan, zaman itu zaman waktu ya. Itu pilihan ya. Kedua aspek, kalau aspek kita mau bahas apa? Saya mau bahas gelas dari sisi A, B, C. A itu apa, B itu apa, C itu apa. Kalau dunia, kita bicara tentang di Indonesia, di Inggris, di Singapura. Itu dunia. Lalu saya bilang cerita, saya mau cerita ekonomi. Ekonomi Indonesia, ekonomi Singapura, ekonomi Inggris. Ekonomi Indonesia, kondisinya begini-begini. Oke, di Singapura kondisi begini, kondisi di Inggris begini. Itulah pemahaman saya tentang ekonomi dari tiga aspek. Aspek A dari tiga negara. Ini. Oke? Dan di dalam presentasi tolong gunakan bahasa tubuh yang asik, yang enak. Nanti jadi ceritanya nanti adalah Bapak Ibu akan cerita apapun, fakta apapun, tentang apapun, dari sisi apa. Silahkan. Jadi kemudian diisi, kemudian diisi ya. Berikan tulangnya, berikan subjudulnya itu kemudian diisi. Oke, saya akan cerita buku dari sisi A, dari sisi B, dari sisi A adalah itu. Saat bercerita gunakan bahasa tubuh yang bagus. Bahasa tubuh, syukur-syukur kalau bisa melakukan persuasi dengan baik. Oke, ada pertanyaan tentang tugasnya. Jadi hanya cerita apapun dari tiga sisi. Sisi waktu, sisi aspek, dan sisi dunia. Silahkan pilih manapun yang menarik untuk dipilih. Oke, ada pertanyaan so far tentang apa yang dibahas serta tugasnya? Silahkan. Bisa, udah ngerti kan tugasnya? Karena habis ini kita akan berpasangan, latihan akan di apa? Akan masuk ke mana? Ke breakout room, kemudian akan latihan bagaimana menerangkan, bagaimana menjelaskan apa terserah apapun gitu. Nanti biarpun nanti boleh yang dengerin boleh bertanya gitu. Apapun itu. Target kita bukan tentang itu, target kita di pelatihan ini adalah berusaha menjelaskan dengan bahasa tubuh yang tepat. Oke, dan yang kedua, usahakan hindarkan kata Tadi kita udah latihan kan, kalau bisa jangan nya di stop, dikurangi gitu. Jadi saat bercerita nya hilang, nya kalau itu dikurangi, bahasa tubuhnya pakai, kemudian faktanya dipakai. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, baik. Saya akan pisahkan. Mungkin kita akan pisahnya bareng-bareng. Jadi nanti satu orang akan bicara depan 4 orang atau 5 orang gitu. Kemudian nanti dengerin, kemudian yang ada bertanya. Setelah itu gantian. Nanti saya akan presentasi di dalam putarannya. Siap ya, boleh kan dikelompokkan rekan-rekan yang ada. Kita akan latihan bersama. Nanti saya akan kunjungi ke tempatnya. Yang belum siap nanti nggak apa. Yang belum siap nanti boleh dengar yang lainnya, kemudian baru ikuti gitu ya. Jadi yang belum siap apa. Jadi sebenarnya hanya cerita aja, cuma dari sisi
aspek itu, aspek waktu, aspek dunia, dan aspek aspek. Oke, nanti saya akan masuk ke masing-masing grup. Oke, ya udah, silakan. Teknik editing on your face, teknik kalau bicara mendadak. Jadi pertama gunakan frame tulangnya, atau lihat tulang isi dengan tulangnya. Jadi sebenarnya itu bicara public speaking yang cepat. Kalau orang bicara, coba ceritakan tentang diri Anda kalau interview kerja kan, sebenarnya itu ngomong itu lebih profesional. Saya akan cerita dari ini, dari ini, dari ini begini, dari ini begini, dari ini begini. Dan itu cepat dan terlihat profesional kalau bicara. Salah satu trik atau strategi bicara ya gitu. Nah, kita akan lanjut sedikit tambahan tentang kalau Bapak Ibu bernegosiasi dengan HRD. Dari pengalaman kita ada kurang lebih ada 5 posisi HRD itu. Orang yang pengetahuan dan berprofesional. Profesional itu artinya dia paham apa yang kita tawarin dan dia tahu apa kebutuhan dan biasanya enak nih. Taruh penawarnya harganya mereka ngerti. Nggak sebanyak. Kalau kita profesional pun dia ngerti, enak. Satu. Yang kedua, ada asal menjalankan kewajiban. Nggak ngerti, perusahaannya juga nggak begitu ngerti. Yang jelas harus ada training gitu. Ada juga perusahaan seperti ini. Ini enak-enak nggak gitu. Enak-enak nggak itu artinya di sisi lain dia kadang-kadang selama menurut dia bagus, dia jalanin. Tapi nggak punya program dia. Namun di sisi lain, kalau kita tahu kadang-kadang suka nggak jadi tanpa alasan yang jelas. Pak nggak jadi dia Pak, itu kayak gitu. Itu suka gitu. Yang ketiga, kurang mendalam dari profesional, artinya dia nggak ngerti training apa, dia hanya bergantung pada user. User itu artinya misalnya sales manager minta HRD ngadain training tentang sales, dia nggak ngerti salesnya apa, dia ngikutin kata user. Jadi sebenarnya klien kita adalah user. User itu adalah pengguna dari hasil kegiatan pelatihan kita. Nah, berikutnya ada orang nggak paham situasi tapi perlu menjalankan. Jadi biasanya kalau ini perusahaannya nggak terlalu besar, tapi kata pimpinannya, hari ini udah nih sales turun nih, anak-anak nggak bisa jualan nih kayaknya gitu. Buatnya training gitu. Training apa nggak ngerti. Kadang-kadang dia minta kita. Ini ada enaknya karena kita bisa dikte dia. Tapi tantangannya adalah kadang-kadang dia ada permasalahan. Jadi kami pernah diminta untuk ngasih pelatihan perusahaan daging. Jadi dia supply ke supermarket, minimarket dan sebagainya. Sayangnya salesnya turun itu bukan karena dia nggak bisa jualan, orang-orangnya bagus kok kita, tapi karena supply-nya jadi masalah. Jadi si salesnya nggak berani janji gitu. Karena kalau janji nanti dikejar-kejar ya, karena supply-nya lama. Gitu. Yang berikutnya paham situasi tapi terhalang budget. Jadi kalau ini yang sering kejadian nih. Jadi kadang-kadang pelatihan 3 hari dipendekin jadi sehari karena budget. Akibatnya sering sekali dia minta sehari tapi manfaatnya pengen dapat 3 hari. Nah ini jadi masalah. Cuma biasanya saya akan bilang tadi, Bapak goals-nya apa? Kita akan cari goals yang mendekat. Sisi HRD ya, saya bicara tentang peserta. Peserta kurang lebih ada 7-7P lah. Peserta pertama, peserta penurutnya enak nih. Dia nurutin kita, apapun kata kita nurut. Dia adalah bukan pembelajar, dia penurut. Jadi menurut dia dan dia sangat menghargai kita. Maka kalau kita punya banyak tipe ini, enak nih tipenya.
Cuma kita perlu jelaskan kompetensi kita dan apa yang perlu dia lakukan. Dia akan nurut. Jadi kadang-kadang kalau kita ngobrol, dia sibuk mencatat segala. Ini tipikal-tipikal penurut. Walaupun belum tentu bermanfaat bagi dia. Cuma apapun yang ada dicatat. Nah, kedua pembelajar. Kalau pembelajar ini bagus sekaligus juga menantang. Karena dia sering banget ikut training. Tipikal orang yang ikut training, ikut apa, jadi tahu studi banding. Apapun yang ikut. Ini boleh. Tapi kalau dia akan cenderung diskusi sama kita, dan orang tipe ini senang diajak diskusi. Karena wawasannya, dia senang menambah pembelajaran. Tipikal kedua tuh. Tipikal ketiga adalah penghibur. Ngelawak aja isinya gitu. Jawab nggak serius gitu, ngelawak. Tapi orangnya banyak bicara. Nah, kalau tipe ini biasanya suka saya jadiin pimpinan gitu. Entah jadi ketua kelas lah, entah jadi ketua kelompok dan sebagainya. Kadang ngeramein, walaupun biasanya nggak bitter-bitter banget, enggak, tapi orangnya ramai gitu. Nah, tantangan kalau masuk ke tempat tempat pekritik atau sniper, ini biasanya orangnya sebenarnya dia lagi nggak mood ngadain training, di training nggak mau, cuma karena disuruh mungkin jadi isinya ada mencari kesalahan kita. Jadi kalau kita bertemu dengan tipe ini jangan dicuekin, justru duduk, kemudian diajakin banyak kegiatan apa, kalau ada di atas kursi maksudnya kegiatan games, kegiatan apa dia dilibatin gitu. Kita harus cair dengan tipe ini. Ini tipe kritik. Lihat ruang kita ini, dia sniper, dia mencari cara untuk menjatuhkan kita. Tapi kalau kita akrabin, dia bisa jadi teman yang baik. 5, pendiam. Pendiam ini susah. Diapain juga dia diam. Diapain dia aja. Diam aja. Suruh komen diam. Nah, kalau ini sebenarnya pendekatan personal lagi, santai, ngobrol. Mas, gimana? Cerita. Jadi terjadi engagement, bangun engagement dengan dia dengan dekat. 6, nah ini Black Angel nih, Black Angel tipe penguji. Nah dia kadang-kadang mungkin dia tahu sedikit atau enggak, kadang-kadang dia sebenarnya, terutama kalau trainernya lebih muda dari dia, dia suka nguji gitu. Orang ini benar suka nguji. Nah ini ngadepin dia sebenarnya perlu dikembangkan kompetensi kita. Siapa kita telah melakukan apa perlu gitu. Kemudian kembali pendekatan personal perlu kita lakukan. Ngobrol sambil mendekati. Dan terakhir ada tipe pakar. Nah ini salah masuk gitu. Tadi saya bilang tentang ikan itu ya. Jadi semua itu diakar. Cuma dia kalau bisa dikembangkan, dia akan menjadi endorser endorse apapun yang kita obrolkan, cuma ditambahin dengan dia. Karena dia juga ingin sama ngetop, dia juga ingin tampil sebagai pembicara. Nah ini tipe-tipe yang akan kita hadapi 7P ini. Kadang-kadang ada tipe penguji, ada juga kalau di publik itu tipe penguji dia sudah belajar gitu. Dia ingin tahu kita siapa dan dia ingin tahu kita sejago apa. Tipe ini ada di setiap audiens kita, peserta kita. Nah, kita harus aware gitu. Tipe penurut, belajar, penghibur nggak terus kita. Masuk pengkritik, penguji itu kita sering approach secara personal, ngobrol. Pendiam, ajak dia ikut terlibat di kegiatan. Kalau pakar, kita kembangin. Kalau kita lagi nggak ada bahan, maka kayak gitu. Kalau ikan seperti apa, Pak? Nah, coba kita tahu kapan nyetopnya. Oh, menarik nih, Pak. Saya akan tanya lebih lanjut nih. Nanti kita akan diskusi lagi ya, Pak. Gitu. Itu menarik. Nah, tipikal ini ada di kita. Kalau kita nggak aware, kita habis tahu kita berharap tipenya pembelajar, kita dapat tipe sniper. Nah, itu juga tantangan. Gitu. Jadi kita harus paham kelas ya. Gitu. Karena tidak semua orang ikut kita itu benar-benar pembelajar. Terutama kalau di corporate. Nah, di corporate itu ada yang serius ingin membuat perubahan, ada yang karena disuruh ikut pelatihan. Ini tantangan di kita. Ya. Oke. Nah, kita akan bicara selanjutnya. Apa yang mau kita lakuin? Habis ini Bapak Ibu akan dimasukin di grup. Dan satu, berharap Bapak Ibu punya channel sendiri, buka YouTube sendiri. Ini salah satu alat membangun personal branding. Kemudian nanti di grup kita akan diskusi Bapak Ibu kompetensinya di mana. Mau masuk di ranah yang mana? Di ranah kinerja apa? Karena kembali
corporate kinerja ya, gitu. Di ranah apa? Di sales kah? Di digital sales-nya lah, gitu. Dan juga di HRD, di sales, di kreativitas, di apa sih? Taruh aja di situ, diskusi aja di situ, kemudian kita diskusi konten-konten. Jadi kenapa? Karena kalau perusahaan itu memudahkan nyari kita. Jadi perusahaan akan lihat konten-konten kita. Konten-konten kita bicara, konten-konten siapa kita, kemudian bagaimana kita mengisi, dia akan lihat di situ. Dan dia akan kalau ditanya, kalau kita punya YouTube sebenarnya sederhana, silakan lihat profil detailnya di YouTube kita. Nanti kita akan wajibkan tiap anggota MCA punya YouTube channel sendiri. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa kasih briefing cara buat YouTube channel, kemudian bangun branding di situ. Jadi taruh di situ. Target kita semua orang punya. Nah, kalau materinya tentang apa, diskusi nanti pilih tentang mau kompetensi di mana gitu. Karena semuanya sih punya ruang untuk belajar. Karena saya ketemu konsultan ISO, dia mungkin pernah dengar nama Kokis, satu kantornya dia jadi mitra kita. Kemudian saya pikir dia collab saat pandemi, sempat vakum setahun, tapi kemudian sekarang udah mulai recover lagi. Jadi sebenarnya punya setiap area punya ruang, punya ruang untuk tumbuh, untuk dikembangkan. Dan ini yang mau kita kembangin. Jadi nanti tiap anggota MCA habis kegiatan ini mantepin kemampuan bicara gitu. Oke. Mantepin kemampuan bicara, kemudian kita akan belajar sebuah teknik namanya Bali Solution atau problem solving. Kita akan belajar di situ karena materi ini sebenarnya dulu sudah lumayan jalan. Sayang banyak kepentok 1-2, kemudian kita fokus ke yang lain. Jadi sebenarnya kita ingin bangun ini, komunitas trainer Bali Solution. Mengapa dikembangkan? Karena memang ini kalau kita bicara standarnya ini PPM. PPM punya minat. Harga minat itu sekarang sudah hampir 7 juta. Pelatihannya 4 hari di Menteng. Dan kalau ikut kurang lebih 20-25 orang. Minat itu sampai Pak Yusuf Kala waktu muda belajar gitu, tentang teori minat ya. Dan ini kita bangun di sini koperasi. Nah makanya kita pun koperasinya mungkin kalau nanti kita punya koperasi namanya koperasi Bali Solution, Bali Solusi. Nah selanjutnya langkah berikutnya habis ini Bapak Ibu nanti akan dimasukin di grup. Di grup kita akan belajar kalau Bapak Ibu yang minat membangun mengajarkan kembali materi ini kepada teman-teman, pada siapapun, nanti akan diatur di sana. Gitu. Tapi mantap dulu kemampuan bicara. Kenapa? Karena kita ingin Bapak Ibu turun juga di bicara. Jadi kemampuan bicara menjelaskan step-step ini pada masyarakat umum. Nanti mereka yang ikut di pelatihan Bapak Ibu akan gabung juga di MCA. Kita belajar lagi di situ. Gitu. Jadi nanti yang siap belajar sampai kita ketemu 1.000 orang, bahkan kalau perlu sampai 10.000 orang. Kita bareng buat koperasi itu. Buat apa fungsi koperasi Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau buat project itu kalau pakai pinjam PT orang boleh, tapi kalau kita pakai sendiri kita butuh badan hukum kalau di perusahaan. Karena jarang perusahaan ketua BUMN mau transfer kalau kita tidak punya badan hukum. Walaupun ada beberapa perusahaan yang mau, tapi sekarang belum tahu juga sih. Sekarang sih lumayan udah 50-50. Ada perusahaan yang maunya hire personal, ada juga perusahaan yang maunya hire lembaga. Karena hire personal itu dia tantangannya di pajak. Kecuali kita punya NPWP nggak jadi masalah. Jadi tantangannya di sana. Ya rekod nanti kita buat ya. Lebih hidup kita akan sharing. Baik, itu kurang lebih materi kita hari ini. Ada pertanyaan so far dari apa yang sudah kita bahas pagi ini. Pagi ini kita bahas kilas latihan-latihan yang latihan. Mungkin kalau kita nanti sudah ada banyak kan kita kopdar yang di Jabodetabek gitu. Kita latihan bareng bersama bagaimana bicara gitu. Karena saya ngelihat sebenarnya kita punya ruang di sini.
sayang kita nggak terlalu serius gitu. Walaupun sekarang mungkin slow, tapi saya yakin tahun depan mungkin kita recover kalau tidak ada perubahan di sini. Karena perlahan-lahan sudah mulai terbuka. Kalau tidak ada perubahan, ini training bisa kembali mulai. Walaupun beberapa sudah mulai lagi, tapi sebagian masih Zoom. Gitu. Nah, untuk Zoom ini perusahaan itu sebenarnya kalau ditawarin Zoom itu masih rada ragu. Gitu. Kenapa rada ragu? Ya karena mereka merasa tidak bisa kontrol kendalikan orang-orang itu. Orang-orang ikut apa enggak itu jadi tantangan. Walaupun kemungkinan itu bisa dilakuin. Tapi memang offline itu memang menyelesaikan banyak hal. Mudah-mudahan kalau ini rapi, tahun depan itu ada 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, kita bisa kembali bisa selesaikan ini. Oke? Ada pertanyaan? Mau tanya Pak. Ya, silakan. Tadi udah dibahas belum ya tentang PowerPoint ya, tentang slide itu apa maksudnya fungsinya atau apa ya perannya itu sejauh mana ya, maksudnya apakah memang harus ada PowerPoint atau PowerPoint itu hanya formalitas aja atau gimana, atau memang itu butuh banget itu PowerPoint, karena kan untuk mengakomodir yang visualnya tadi tuh apalagi ada tentang membangun gambar itu ya. Ya, PowerPoint perlu, tapi kita selaku trainer jangan terlalu bergantung PowerPoint. Jadi sebenarnya malah kalau kita yang bagus yang disukai aja. Datang tanpa PowerPoint. saya pernah gitu. Why? Visualnya dari flipchart. Visualnya dari flipchart. Kalau kita bisa PowerPoint. Tapi kalau nggak bisa PowerPoint boleh. Karena ada orang sangat bergantung di PowerPoint. Kalau gini, kalau orang nggak siap PowerPoint, nggak bawa, sebenarnya bagi perusahaan ada yang suka, yang ngerti ya. Karena berarti pelatihannya, basisnya akan ada tanya jawab, basisnya tidak sangat bergantung pada. Karena yang membosankan itu kan ada orang PowerPoint kemudian dibacain. Itu membuat orang nggak suka. Yeah. Tapi ketika orang nggak ada flipchart, jadi lebih banyak diskusi kan. Itu sebenarnya orang lebih suka. Gitu. Cuma kadang-kadang kalau di dalam company training nggak bisa tanpa PowerPoint. Karena yang direview oleh HR itu PowerPoint kita. Jadi evaluasi, jadi bahan itu ya. Jadi tadi saya lupa stepnya. Pertama buat outline, kita kirim by tulisan. Jadi langkah pertama kalau itu buat online kirim by tulisan. Kalau disetujui, dia akan undang kita. Kemudian presentasi itu apa yang kita tulis di outline. Kalau disetujui, paling dia kasih tambah, Mbak, tambahin saya dong ini saya mau karyawan saya gini-gini. Clear? Sebentar Pak. Untuk ketika HR itu undang dan presentasi, itu kita presentasinya dengan omongan aja atau sudah mulai tergantung. PowerPoint? Tergantung. Biasanya dia lihat, Mbak, ini saya perlu pakai PowerPoint, tanya aja. Karena ada pula, ada kalanya baru sama HRD staff doang, Mbak. Hanya untuk jajaki ini bisa dirubah apa enggak, Mbak. Pertemuan awal tadi pakai surat, pertemuan pertama presentasi awal gitu. Begitu clear apa keinginannya, kemudian paling dia nambahin, Mbak, saya maunya ini saya mau karyawan ini. Clear? Oh iya baik Pak. Dia ada yang minta PowerPoint-nya Pak. Kalau PowerPoint buat, kita kembali presentasi kedua. Jadi kita awal mulanya adalah komunikasi dulu ya, Coach ya berarti. Ya. Baru kita bisa menentukan apa yang harus kita apa yang harus kita bawa gitu ya. Ada 2 Bu. Awal Ibu punya materi tawarkan ke dia, atau dia panggil Ibu untuk materi lain. Itu. Jadi kembali gitu. Yang paling penting ketika pertemuan dengan HRD, dia akan tanya, gitu. Pakai HRD dia akan tanya, ini saya mau karyawan saya A, B, C, D, E. Masukin. Begitu clear? Clear ya Mbak? Kapan mau presentasi lagi? Kapan presentasi? Nah, presentasi berikutnya sudah isi tuh. Sudah isi materi tuh. Plus dengan materi apa keinginan dia gitu. Begitu deal baru kapan go-nya. Jadi sebelum kita turun ke training, kita biasanya mereka minta PowerPoint kita.
dan kita bisa terangin. Tapi kirain nggak detail. Sesi ini saya akan bicara ini materinya. Sesi ini akan bicara ini, sesi ini akan bicara ini, sesi ini akan bicara selesai. Selesai baru clear kapan main dan sebagainya. Itu clear ya. Tapi pastikan kalau kita tidak bawa lembaga, lembaganya misalnya kayak Zoka nih yayasan kan gitu. Kita pasti kasih tahu dari sini. Karena setelah itu kita biasa koordinasi dengan orang keuangan tuh. Bisa apa enggak gitu. Jangan sampai nanti udah masuk, kita nggak ngurusin hal seperti ini, kita nggak koordinasi dengan bagian keuangan. Kalau kita nggak bawa nama PT ya, nanti yang susah pembayaran tuh. Yang susah pembayaran. Pembayaran itu kalau kita nanti utak-atik, bolak-balik dan sebagainya sering sekali jadi lama itu gitu. Belum apalagi kalau susah gitu kita urus. Jadi kalau kita dari awal kasih tahu kondisinya, Mbak saya yayasan, Mbak saya personal, bisa nggak? Kalau nggak bisa berarti baru cari lagi PT dan sebagainya. Itu ya. Jangan sampai nanti udah bayar susah, itu susah kutak-atik. BUMN. Jadi kalau kita harus mengkonfirmasi dulu ke HRD tersebut ya, supaya kita juga terkoneksi dengan finance-nya begitu. Ya, gitu. Karena nanti kasih tahu kalau Bu Feni nggak punya badan hukum, kasih tahu ini welcome nggak punya badan hukum. Kalau nggak punya berarti Bu Feni harus cari mitra yang bisa masuk dengan badan hukum, gitu kan? Biasa gitu. Apalagi kalau negeri mau udah pasti lah. Perusahaan negeri BUMN itu nggak ada, mau nggak mau harus punya PT. Karena nggak bisa orang. Tapi kalau swasta masih bisa. Saya dengan Angkasa Pura masih bisa. Gitu. Karena Angkasa Pura malah ngasihnya cash, sekarang nggak ada. Angkasa Pura kadang-kadang selesai dibayar. Kalau itu nggak jadi masalah gitu. Jadi makanya dari awal kita harus clearing. Maksudnya berbadan hukum itu gimana ya, Coach? PT atau apapun. Karena dia kalau transfer kan harus ke transfer nama PT, nggak bisa nama perorangan. Oh. Kalau BUMN ataupun BUMD atau pemerintah nggak bisa dia perorangan. Nah, tetapi kalau kita mau untuk kerjasama tetapi mereka mau dan kita harus punya PT itu kan nggak semudah itu, Coach. Terus apa yang harus kita lakukan, Coach? Pinjam PT, cari pinjam PT. Nah, itu ada aturannya lagi atau bagaimana tuh? Kalau pinjam PT macam-macam. Kalau Ibu kenal biasanya cuma 10-12% ya. Tapi kalau tergantung sih siapa yang kita mainkan, siapa kita bermain. Makanya kita mau buat koperasi salah satunya itu Bu sebenarnya. Kalau kita punya koperasi salah satunya kalau ada apa-apa dengan itu kan yang maju koperasi gitu. Jadi Bu Feni nanti tinggal diskusi dengan koperasi kalau kita mau buat koperasi, karena koperasi itu badan hukum. Dia bisa buka akun dan sebagainya. Kalau Bu Feni punya teman PT, bisa diskusi, dia yang masuk. Cuma nanti diskusi sama PT, bayar berapa ke PT-nya dari setiap proyek. Gitu. Karena yang bayar proyeknya kan PT. Lah. Jadi PT-nya nanti. Cuma memang harus yang kenal sebenarnya. Maksudnya diskusi tentang bagi hasilnya gitu ya? Fee-nya, bukan bagi hasil fee-nya ya. Jadi PT fee udah minjemin PT gitu. Ya, PT itu ada pinjem, ada bagi hasil. Kalau kita pinjem, kita ngurusin, maka kita hanya minta tolong dia ngecek akun. Tapi kalau bagi hasil ya udah kita ngisi, dia yang ngurusin semua itu. Tapi hati-hati ya tentang bagi hasil dengan itu kalau kita nggak kenal ya. Karena uang transfernya ke akun dia loh ya, bukan ke akun kita. Jadi kalau dia say thank you, selesai ada cerita. Gitu kan gitu. Jadi kita harus clear kalau mau itu harus dengan yang kenal. Baik, kita selesaikan dulu sesi ini. Ya, nanti kita diskusi selanjutnya di grup. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf tidak ada salah. Detail informasi kita akan diskusi grup. Bapak Ibu nanti yang belum tergabung di grup akan dimasukin ke grup. Kita dengan kafaratul majelis juga kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Oh ya, Terima kasih semuanya.